Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 18 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Mazmur 18 ayat 1 sampai 4. Nah, kalau Alkitab kita sudah terbuka, mari kita satukan hati, kita mempersiapkan diri kita satu di dalam doa. Hati kami siap Tuhan, untuk kami bersama-sama membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, supaya apa yang kami baca dapat kami mengerti dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, Mazmur 18 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan, untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, apa kabar? Saya percaya kita selalu berada di dalam kasih sayang pemeliharaan Tuhan. John F. Kennedy pernah mengatakan bahwa kita harus dan seharusnya tidak membiarkan rasa takut itu menghambat kita di dalam kita mengejar harapan. Alasan yang mendasar untuk kita tidak takut meraih masa depan itu adalah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan itu seperti GPS yang harus selalu on selama kita menjalani hidup ini. Karena kita akan kehilangan arah tanpa penyertaan Tuhan. Kita menjadi takut dan khawatir tanpa penyertaan Tuhan. Di dalam Mazmur 18 ini, kita melihat bagaimana Daud di dalam dia merefleksikan kehidupannya, perjalanan hidupnya bersama-sama dengan Tuhan, dan dia merasakan bagaimana Tuhan senantiasa menjagai dia. Bagaimana Tuhan sanggup untuk melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya. Seperti Goliat, orang-orang Filistin, dan bagaimana Tuhan juga meluputkan dia dari tangan Saul. Bagi Daud, Allah itu adalah kekuatan sepenuhnya dalam hidupnya. Sehingga Daud menyebut Tuhan itu seperti gunung batuku, kubu pertahanan dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Daud sungguh-sungguh merasakan pertolongan dan penyertaan Tuhan sepanjang hidupnya, terlebih ketika dia mengalami himpitan dan ancaman oleh keadaan karena musuh-musuhnya. Daud sungguh merasakan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam perjalanan hidupnya, terutama pada saat dia harus menghadapi tekanan dan serangan daripada musuhnya.
Daud sungguh-sungguh dapat merasakan bagaimana Tuhan begitu luar biasa. Terlibat, campur tangan, menopang, menggendong dia. Sehingga sungguh-sungguh dalam gambaran di Mazmur 18 ini, Daud katakan Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi gunung batunya. Tempat dia berlindung, perisainya. Dan itu dia rasakan sepanjang perjalanan kehidupannya. Bapak Ibu Saudaraku, sampai hari ini kita masih harus tetap tinggal di rumah. Bahwa kita punya peran untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan tentu saja ini menjadi pergumulan tersendiri bagi kita. Kita bergumul terhadap dampak dari COVID itu. Yang tentu saja mungkin membuat kita menjadi khawatir. Apakah aku masih bisa makan besok? Apakah keluargaku masih bisa makan esok? Kita khawatir menghadapi masa depan kita. Apalagi bagi kita yang terdampak, yang terkena PHK. Apakah kita masih mampu, masih bisa bertahan dalam menjalani hidup ke depan ini? Tidak bisa dipungkiri, kita punya musuh bersama, Bapak Ibu. Musuh kita adalah ketakutan kita. Musuh kita adalah kekhawatiran kita. Kekhawatiran akan masa depan keluarga kita. Kekhawatiran akan masa depan anak-anak kita. Kita sebagai orang tua, tentu saja merasa khawatir, takut kalau anak-anak kita tidak mampu, tidak sanggup kita biayai pendidikan mereka. Tidak mampu lagi kita memberi makan kepada mereka. Ada begitu banyak hal yang berkecamuk dalam pikiran kita. Yang tentu saja membuat kita tertekan menghadapi hari-hari yang ada. Terlebih bagaimana? Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang? Tapi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita renungkan sejenak bahwa kita masih punya Tuhan. Mari bersama kita melihat bagaimana Tuhan itu bekerja mencukupkan segala kebutuhan hidup kita sampai hari ini. Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Tuhan masih mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan memakai siapa saja. Melalui pemerintah, tetangga, bahkan anak-anak Tuhan yang mau dipakai untuk menyalurkan kebutuhan yang kita doakan terus-menerus kepada Tuhan. Supaya Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Dan buktinya sampai hari ini, Tuhan masih mencukupkan apa yang kita butuhkan. Bukankah kita belum pernah mendengar mereka yang meninggal karena mati kelaparan? Tuhan tahu Bapak Ibu, apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan lihat Dia mencukupkannya. Ada satu kisah tentang seorang anak gelandangan yang tunawisma. Hari itu adalah hari yang dingin di kota barat. Ada seorang anak laki-laki yang berdiri menggigil pada jeruji baja di trotoar. Pakaian yang dia kenakan sangat tipis dan compang-camping. Seorang wanita yang mengenakan pakaian dingin berhenti di hadapan anak itu dan terjadilah percakapan. Wanita ini merasa sangat kasihan dengan anak laki-laki ini, lalu dia membawa si anak jalanan ini ke sebuah toko pakaian, kemudian wanita ini membelikan dia pakaian, baju hangat, topi, kaos kaki, syal, dan sarung tangan.
Anak itu diberikan pakaian lengkap supaya dia tidak lagi kedinginan. Tentu saja anak yang menerima ini dia sangat senang, karena itulah yang dia butuhkan. Dia sangat bersuka cita, dia sangat bersyukur. Sampai-sampai dia merasa bahwa ucapan terima kasih yang dia sampaikan kepada wanita ini rasanya tidak cukup. Karena wanita ini sungguh-sungguh dia rasakan seperti Tuhan yang menolong dia secara langsung. Dan ketika mereka akan berpisah, anak ini bertanya kepada wanita itu, "Apakah Anda ibu Tuhan?" Lalu wanita itu dengan lembut menjawab, "Oh tidak, aku hanyalah seorang hamba Tuhan." Kemudian anak itu tersenyum dan dia berkata, "Aku tahu, kau pasti ada hubungannya dengan Tuhan. Karena aku merasa doaku sudah dijawab oleh Tuhan. Aku meminta supaya aku punya pakaian hangat sehingga aku tidak kedinginan lagi di malam yang dingin seperti ini. Dan Tuhan menjawabku, aku percaya engkau adalah saudaranya Tuhan." Bapak Ibu Saudaraku, kisah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Sang Pemelihara hidup kita itu selalu memenuhi apa yang kita butuhkan. Tuhan pasti menolong kita yang sedang dalam kesulitan. Melalui siapa saja. Bahkan bisa jadi melalui orang-orang yang tidak kita kenal. Dan itulah cara Tuhan. Tuhan selalu bekerja dengan caranya yang seringkali tidak kita duga dan tanpa kita sadari. Dan bukankah itu bukti bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita? Kalau Tuhan selalu mencukupkan segala kebutuhan kita, apalagi yang perlu kita khawatirkan? Mari bersama kita menghadapi keadaan sukar saat ini dengan iman yang teguh. Mari kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Dia. Yakin dan percaya kita akan aman dalam lindungan Tuhan. Sebagaimana pemazmur dalam Mazmur 121 ayat 4 dan 5 katakan, "Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu." Bapak Ibu Saudaraku, jika Tuhan yang menyertai kita, maka amanlah jalan hidup kita. Karena itu, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Terlebih dalam kondisi seperti saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Bapak Ibu Saudaraku, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita juga berdoa secara pribadi dalam keluarga kita kepada Tuhan. Doakan apa yang sungguh-sungguh saudara rasakan. Ketakutan, kekhawatiran. Mari kita berdoa, sampaikan semua itu kepada Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa selama ini sampai hari ini Tuhan mencukupkan kami. Tuhan memenuhi apa yang kami butuhkan. Dan itu semua Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Ajari dan mampukan kami Tuhan untuk tetap beriman kepadamu, untuk tetap percaya Tuhan akan selalu memelihara kami. Tuhan, dalam syafaat kami pada saat ini, kami berdoa untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dengan segala pergumulan persoalan kami, dengan segala kekhawatiran kami. Kami mau menyerahkan semua ini kepada Tuhan. Sehingga beban ini sungguh-sungguh dapat kami pikul dengan sukacita karena ada Tuhan yang menopang kami di dalam kami memikul beban ini Tuhan. Kiranya ketika kami melihat masalah yang ada di hadapan kami boleh melihat mata iman kami. Tuhan ada dan lebih luar biasa besarnya dibandingkan dengan persoalan yang sedang kami alami dan hadapi. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan bekerja melalui orang-orang yang bersedia Tuhan pakai untuk menyalurkan berkat Tuhan, mencukupkan segala kebutuhan kami, termasuk pemerintah kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pemerintah kami dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga segala kebutuhan pokok dari masyarakat Indonesia dapat terpenuhi. Tuhan berkati kami semua, berkati pemerintah kami. Bapak yang kekasih, kami juga mau berdoa Tuhan bagi jemaat yang sedang sakit. Kami berdoa bagi mereka yang di PHK. Kami berdoa mereka yang bergumul mendapatkan pekerjaan. Tuhan, apapun persoalan pergumulan yang kami hadapi dan alami pada saat ini, kami mau serahkan kepadamu Tuhan. Terkadang begitu berat kami merasakan beban ini Tuhan. Di dalam-Mu kami dikuatkan dan dimampukan untuk menghadapi semua ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam pemeliharaan Tuhan. Kuatkan iman kami Tuhan di dalam menghadapi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami sampaikan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.